Kali ini kita akan membahas salah satu cruiser yang bisa dibilang the best di bawah 800 cc. Ya, entry level, probably yang terbaik ya ini. Ya. Nah, namun sebelum kita bahas topik yang itu, kita harus mengingatkan kepada pemirsa bahwa kita berada di tengah pandemi, maka kita harus menggunakan protokol kesehatan. Yes. Di antaranya adalah gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan. Dan tanpa kita tunggu berbasa-basi lagi, mari kita saksikan yang satu ini. Ini dia, Bung. Ternyata the best entry level cruiser ya. Kawasaki Vulcan S. Kawasaki Vulcan S. S-nya itu apa, Bro? Sporty. Sport. Betul. Seksi jadi, bisa juga. Bisa karena juga. bentuknya bagus. Ya. Ya, super karena keren sekali. Ini memang konsep yang sedikit berbeda dari Kawasaki. Iya. Jadi Kawasaki memang sudah mengeluarkan motor cruisernya itu dari tahun 80-an. 80-an cruiser sudah ada ya di Kawasaki? Sudah ada di Kawasaki. Nah, memang awalnya mereka hanya ingin menyamai cruiser-cruiser dari Amerika, dari Inggris. Awalnya itu. Tapi dengan Vulcan S ini mereka agak sedikit merubah konsep. Jadi Vulcan S ini kalau kita yang lalu pernah bicara tentang Sportster S, itu sebenarnya kurang lebih konsepnya sama. Apa jadi konsepnya? Dia menyiapkan motor dengan mesin yang nggak terlalu besar, tapi dengan tenaga yang bisa mengatasi motor-motor yang dengan cc lebih besar. Waduh, jadi kecil-kecil cabai rawit itu Bung? Giant Killer juga. Giant Killer ya? Wah, iya. Itu berbagai macam cc yang sampai sekarang pun masih diproduksi. Itu dari yang paling kecil ya 650 cc sampai dengan 2000. Sampai dengan 2000 ya. Cuman memang beda konfigurasi karena untuk yang cc yang di atas 650 ini mereka menggunakan mesin V-twin. V-twin ya. Ya. Oke, Bung, sebelum kita membahas mengenai performa, saya tadi tertarik dengan The Giant Killer, sebutan The Giant Killer pasti performanya luar biasa dengan mesin kompak seperti gini. Namun sebelum itu kita nikmati dulu tampilan depannya. Ini sudah ada beberapa modifikasi. Nanti kita akan kasih tips juga ke pemirsa. Kita melihat dulu tampilan depannya, mungkin suspensinya, lampunya dan sebagainya. Dan ini sudah diganti. Bisa dijelaskan, Bung, gimana? Jadi kalau kita bicara suspensi ini menggunakan teleskopik ya, 41 mili. Jadi cukup tebal untuk kelasnya ya. Dan lampu ini sudah diganti dari yang standarnya. Dan indikator udah standar sudah diganti. Sudah diganti ini. Sudah diganti. Jadi ini full LED udahan. Indikator semua sudah LED. Dan sisanya standar. Jadi artinya bawaan pabrik. Oh, kita ngomong ke bannya dulu biar pemirsa bisa melihat rem cakramnya, velg ya, Bung, dijelaskan sedikit. Jadi rem memang hanya menggunakan satu sisi ya cakramnya dengan 2 piston kalipernya. Nah, untuk ban di bagian depan ini adalah ukuran 120, 70, 18 inci. Memang sedikit berbeda daripada produk Kawasaki yang menggunakan mesin sejenis ya. Karena mereka menggunakan biasanya 17 inci depan belakang. Tapi karena ini gaya cruiser, depannya dikasih 18 inci. Belakangnya berapa, Bu? Belakangnya 17. 17, ini 18 ya. Oh, gaya cruiser, jadi posisinya agak naik gini ya. Dikit, ya. Sudah ABS, Bung? Sudah ABS. Depan jadi belakang sudah ABS. Oh, bagus kalau begitu. Dan kemudian kita melihat ke sampingnya kalau begitu. Ini berpendingin apa, Bung, mesinnya? Berpendingin cairan ya, liquid cooled ya. Jadi memang sudah ada radiator. Cuman penempatannya penempatannya juga cukup rapi dan nggak terlalu kelihatan menyolok. Ya.
Ini luar biasa, lekukan-lekukan dari Vulcan ini salah satu saya kagumi dari dulu. Cuma pertama kali saya lihat kali ini, betul-betul saya acungi jempol, ini menarik sekali. Menarik sekali ya? Iya. Tapi yang paling menarik nanti kita bicara di akhir. Mari kita lihat, Bung. Silakan, Bung. Nah, kalau tampilan dari tangki bensin ya, memang bergaya klasik ya. Besi bentuknya ini, Bung. teardrop, besi, dan masih bergaya klasik. Nah, ini kita kelihatan mesinnya sedikit ya. Jadi memang mesin ini bukan sorotan utama di motor ini, karena mungkin dia bukan V-twin ya. Iya. Nah, kalau kita bicara cruiser tradisional itu kan V-twin, ini parallel twin, jadi dua silinder kanan kiri. Nah, ini ada kelihatan aksen seperti cooling fins, ini hanya aksesoris. Jadi sebenarnya tidak berfungsi. Hanya estetika aja. Hanya estetika. Karena dia berpendingin. Cruiser, jadi dia ingin menunjukkan ada cooling fins walaupun sebenarnya nggak berfungsi. Tapi kelihatan lebih bagus seperti gini, kayak ada guratan. Ya, lebih manis ya, manis ya, Bung ya. Iya. Nah, posisi footpegs berada di depan, jadi ini forward control. Kalau untuk cruiser memang ini biasanya settingan standarnya di depan. Tapi bagusnya di Kawasaki ini, dia memiliki adjustability yang lebih daripada motor-motor lain. Apa jadi, tuh? Ini produk ini namanya ErgoFit, jadi dia posisi kaki pun kita bisa atur sampai 3 settingan. Oh, 3 settingan, Bu. Seat kita bisa atur sampai 2 settingan. Juga handlebar. Oh, berarti jadi, ini kalau kaki kita panjang pendek kita bisa atur. Kita bisa setel, bisa depan setel. belakang ya. Wah, itu salah satu keunggulan dari Kawasaki Vulcan ya. Ya, yang di cruiser lain belum ada. Yang di cruiser lain belum ada. Kita harus ganti total, ini hanya tinggal menyesuaikan. Hanya tinggal menyesuaikan. Ya. Jadi itu formula bagus. Untuk transmisinya memang 6 percepatan sudahan. Ya, 6 percepatan ya. Ya. Dan kita bisa lihat mesinnya ini compact ukurannya, tapi ya cukup penuh lah. Tampilannya ini speedometernya analog sama digital ya. Betul. Ini gimana, Bung? Ini untuk apa? Ini untuk apa nih, Bung? Jadi memang ini memudahkan kita ngelihat ya, ini RPM-nya ya. Iya. Jadi kita dengan sistem analog standar ini kita gampang lihatnya, mudah dibaca, dan yang ini nanti ada macam-macam seperti trip meter dan fuel range dan lain sebagainya. Wah. Sambil kita dengerin suaranya ya. Suaranya gimana, Bung? Kayaknya waduh. Itu tadi suara dari cruiser Vulcan S ya? Ya. Wah, lumayan. Suaranya khas Ninja. Iya. Khas Ninja. Jadi memang auranya tetap sport, walaupun dibalut dengan tampilan cruiser. Suaranya itu seperti Ninja tuh, maksudnya intonasinya agak cepet ya, tetet gitu ya. Tapi cepat. Ada, karena ini knalpotnya sudah begini, ada suara bassnya. Ya, dan perubahannya itu di bawah bass, yang terakhir atas teriak. Nah, itu ciri khasnya Ninja. Luar biasa. Ya, kita lihat sudah dari tampilan speedometer, dari knalpot. Sekarang kita lihat tampilan kursinya. Saya tertarik sama ini nih. Nah, jadi untuk suspensi belakang dia hanya menggunakan satu shock ya untuk di belakang, dan hanya di sebelah kanan saja. Jadi di sebelah kiri nggak kelihatan, kayak nggak ada suspensinya, Bu. Cuman di sebelah kanan aja. Single mono itu, Bu? Ya, mono. Mono ya. Ini memang platform yang cukup oke untuk dimodifikasi. Apabila mau misal bergaya bobber, bagian belakang dilepas semua pun masih bisa. Yang dimodifikasi kayaknya kalau knalpotnya ini gimana, Bung? Knalpotnya ini ya udah dimodifikasi, udah diganti juga ya. Tapi memang kalau kita bicara performance, belum tentu ya lebih bagus dari yang standarnya ya. Tapi secara looks ini luar biasa. Secara look lebih kelihatan cruiser ya, dengan lebih kelihatan cruiser ya, penuh. Jadi kelihatan penuh ya. Jadi dengan mesin gini, knalpot 2. Ya, warnanya seperti kalau yang aslinya kan knalpotnya di bawah sini, Bu. Oh gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya formula yang bagus juga dari Kawasaki, supaya rider motor ini nggak peduli tingginya berapa, itu dia bisa dengan mudah napak ya. Karena kalau knalpot nggak keluar di sini di bawah, kaki kita bisa lebih rapat. Jadi dengan knalpot di bawah, kaki kita akan lebih rapat. Iya, karena ruangannya tidak termakan sama ini ya. Posisinya ya. Betul. Bung, saya ingat knalpot di bawah tuh jadi ingat Kawasaki ER6. Itu apakah sharing platform atau gimana, Bung? Ya, jadi ini memang masih saudara, Bung. Oh, masih saudara. Kawasaki ER6N, Ninja 650, Kawasaki Versys 650, dan Vulcan. Ini sharing mesin yang sama. 2 silinder semua. 2 silinder 650 cc, mesin yang benar-benar sama. Ingat pemirsa, 2 silinder itu juga moge kalau kapasitasnya di atas 400 cc. Ya.
Ya. Tapi bedanya, Bung, Ya. mereka punya settingan yang berbeda-beda Iya. untuk motor-motor itu, jenis-jenis itu. Jadi apabila kita bicara seperti Versys Iya. yang sudah dengan 650 cc itu bisa menghasilkan 70-an horsepower, di motor ini hanya 60. Oh, Nah. beda Cun. Beda tune. Iya. Dia 60, tapi dia 60 itu dihasilkan di RPM yang 1000 lebih bawah. Maksud saya kalau di Versys itu 8.500, dia 7.500. Dia lebih awal ya. Dia lebih awal. Berarti powernya lebih terisi di Ya, awal. dan dia lebih ke besar di torsi. Besar di torsi. Torsinya di RPM berapa? bawah. Torsinya 63 Nm. 63. Wih, berarti kalau dengan motor Amerika setara Harley Davidson Sportster ini lebih, yang 883 ini lebih powerful berarti. Lebih powerful. Dari 883 ya. Ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman pernah lihat di YouTube ya, Ya. channel salah satu YouTuber di Amerika, dia mencoba motor Vulcan ini melawan Street Glide, melawan CVO Road King, dan juga melawan Triumph Rocketry yang itu salah satu motor legendaris terkencang ya. Triumph Rocketry dilawan, kita ulangi, Street Glide, Street Glide, Road King CVO, Road King CVO. CVO. Road King CVO. dan Nah, semuanya dilibas sama Vulcan. dilibas sama Vulcan, Bu. Iya. Waduh. Padahal ini kan mesinnya cuma 650. Wah, 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 wah. Saya tambah kagum ini. Ya, jadi Luar memang biasa. motor ini cukup tenaganya. Apalagi dengan tampilan cruiser ini kan kita mestinya nggak terlalu mencari performance ya, Iya. tapi cukup. Terisi ya. Ya. Nah, kalau pemirsa ingat minggu lalu kita bahas tentang moge Kawasaki, memang sempat kita ngomong ya, Kawasaki itu racikannya enak ya. Ya. Untuk di moge itu kayak dia nemu formula yang rasanya tuh buat orang tuh nyaman, comfort, tapi tenaganya powerful terus ya, Iya. terasa ya. Kalau tampilan seat ini sepertinya ini seat standar, tapi yang Ya. sudah di retrim ulang ya, Iya. mungkin dengan tampilan berbeda. Nah, ini yang bagian ekor ini memang kalau saya ngelihat Vulcan S standar itu Ya. bagian ekor ini yang paling mengganggu mata saya. Oh gitu. Karena ekornya ini terkesan panjang dan ada lampu indikator di sini, jadi ribet. Ribet. Nah, kalau di motor ini udah dipotong, Dipotong ya. udah diboberkan. Nah, ini pemirsa yang ingin melihat Kawasaki Vulcan dalam bentuk custom ya seperti gini ini. Ya, Luar biasa. dan ini jauh lebih pendek daripada standar, Bung. Itu untuk drag race rendah itu stabil banget pasti itu ya. Ya, Dilihat ke belakang, ini karena potongannya sudah di-cut ya, berarti lampunya dipindahkan juga ke belakang gini nah ya, lampu ini di motor ini dipindah ke bagian di samping. bagian samping. Nah, jadi ada lampu, ada tas, ini lebih manis lah. Luar biasa pemirsa, ini tampilan Vulcan yang lebih dari rata-rata. Ini sudah memenuhi kriteria custom yang bagus, bukan yang kaleng-kaleng. Kita Ya. lihat lampu-lampunya LED, ada ini, ada tasnya juga, Dan sebagainya. motor ini walaupun belakang ini sudah dipotong, Bung, Ya. tapi dia masih bisa dipasang jok boncengannya. Jok boncengannya Iya, ya. Karena ini belum dipotong habis sampai di Iya. sini, jadi masih bisa. Ya, luar biasa keren ya. Buat yang kepingin memiliki motor seperti gini, Kawasaki Vulcan 650S ya, Ya, dengan kondisi modif seperti kayak gini, atau yang bagi yang kepingin punya motor awal dan tidak mau repot-repot modif, Anda dapat lihat di autosmart.net. Karena Autosmart.net. motor ini ada di sana juga ya, Bung ya. Ya. Di situ nanti motor ini kita akan bicarakan overnya berapa dan sebagainya ya, Dan Bung. di autosmart.net itu banyak sekali motor-motor premium Premium dan mobil-mobil premium yang dijual di sana. dijual di sana. Ada juga clue sedikit ya buat Iya. pemirsa ya. Motor yang akan di launching di Indonesia, Yes. limited, Limited. iya loh. Harganya sudah gila-gilaan di market. Mungkin sebagai info aja, kalau Anda beli sudah 3 digit harganya. Ini kita bisa dapatkan dengan harga spesial, Ya. kepala depannya 6 Yes. kurang lebih, dan jumlahnya hanya ada 5 aja. Nanti akan kita infokan
kita akan pastikan itu unit terbatas untuk para subscriber Autosmart. Jadi sudah jumlahnya terbatas, Ya. harganya pun masuk akal. Iya. Nah, ini kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Itu udah harga yang normal ya, yang menurut kami yang bagus. Nah, motor-motor seperti gini dan Autosmart.net memang menjadi salah satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda juga memiliki motor-motor yang ingin di-listing ke Autosmart.net, silakan hubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Nanti akan kita lihat, dan pembelian di Autosmart.net itu bagusnya apa? Ada buyback garansi, Bung. Yes. Itu yang nggak ada di tempat lain. Jadi bosan, kontak, kita buyback. Kita bisa tukar. Oke, kita lanjutkan sedikit. Dari sini, Kawasaki Vulcan S, bedanya sama yang Vulcan biasa apa, Bung? Vulcan S ini yang sport. Yang sport ya? Ya, jadi dia memang arahnya ke sport cruiser. Sport cruiser ya? Ya. Ini tipe ini sampai sekarang masih available ya? Sampai sekarang masih available dengan sebenarnya perubahan sih hanya terbatas di cat saja. Di cat saja? Ya. Sisanya masih sama. Harga barunya kurang lebih di berapa? Harga barunya itu sekitar 190 jutaan. Nah, yang ini jauh lebih hemat, ada di Autosmart.net. Betul. Dengan kondisi sudah seperti gini, jangan lama-lama lagi, Bung ya. Oke, kalau begitu kita kasih, mungkin mau ada tambahan atau mau kesimpulan, Bung? Ya, jadi memang motor ini untuk entry level, jadi orang-orang yang baru ingin memiliki cruiser dengan performa yang cukup dan harga yang sangat terjangkau. Jadi kalau kita bandingkan contohnya dengan Sportster yang 883, Bung. Betul. Ini mungkin cuma setengahnya harganya. Nah, jadi kan sangat terjangkau ya. Betul. Dan Moge juga kan. Iya. Nah, jadi artinya kesempatan buat kita lebih terbuka lah buat motor-motor yang kayak gini. Dari saya, daripada Anda memaksakan diri memiliki Moge seperti Harley Davidson dengan harga yang udah cukup mahal, belum tentu ada suratnya juga. Nah, ini salah satu alternatif Moge yang resmi, full paper, custom, dan betul-betul ini surat-suratnya lengkap dan sebagainya, Bung. Performanya juga bagus, dan setelah saya setuju, ini merupakan, saya lihat sendiri dari pengalaman saya di dunia Moge ini, kalau dari segi kompak cruiser, Bung, ini salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, Bung. Itu aja, Bung, dari saya merekomendasikan untuk pemirsa Autosmart TV. Dari Bung, apakah ada rekomendasi? Tentu ini menurut saya sangat rekomend. Sangat rekomend. Kalau begitu kita ketemu lagi 1 minggu ke depan di Autosmart TV. Please share, like, subscribe channel kami supaya kami semangat. Dan Bung, sama-sama kita katakan salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh